Bupati Minahasa, Dr. Insinyur Royke Octavian Roring MSI, menerima penghargaan dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny Gerald Plate SE, atas pencapaian penyusunan Master Plan Smart City 2021 yang diserahkan dalam kegiatan Indonesia Smart City Conference pada Selasa, 14 Desember 2021, bertempat di International Convention Exhibition BSD City, Tangerang. Bupati Royke Octavian Roring yang didampingi oleh Kepala Dinas Kominfo Minahasa, Agustivo Tumundo SE MSI, Kabak Kerjasama Setdakap, Syulce Panemunan SE, Sekretaris Dinas Kominfo, Anneke Ranto SE, Kabit E-Government Diskominfo, Gogan Nganto SE, Kabit Persandian dan Statistik Diskominfo, Muslar Sanyir SE, Kabit IKP Diskominfo, Hengki Teniawas SE, dan beberapa staf khusus Bupati, serta tenaga ahli R3D Comment Center ini menerima penghargaan tersebut atas suksesnya Pemkab Minahasa yang ditetapkan sebagai salah satu dari 48 kabupaten kota di Indonesia yang masuk dalam program Smart City 2021 telah menggelar BIMTEK penyusunan Master Plan Smart City di tahun 2021 ini. Dalam sambutannya, Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan bahwa pihak Kementerian Kominfo akan terus mendorong penerapan dan pengembangan kota cerdas melalui gerakan menuju Smart City. Keberadaan Smart City ini dinyatakan Menteri Johnny merupakan jawaban tantangan kependudukan yang diproyeksikan sebanyak 82,37% populasi akan hidup di pusat perkotaan pada tahun 2045, di mana pada tahun 2021 ini, Kementerian Kominfo mengembangkan Smart City menjangkau destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP. Ini terjadi urbanisasi, untuk itulah diperlukan strategi pengembangan kota yang akomodatif terhadap perkembangan zaman dan pengembangan kota cerdas melalui gerakan menuju Smart City menjadi salah satu upaya yang dilakukan kita bersama yang diinisiasi oleh Kementerian Kominfo, ujarnya. Diuraikan Menteri, ini didasarkan oleh tingginya pengguna internet di Indonesia yang akan meningkatkan utilisasi digital secara nasional. Hal itu dilihat dari tingkat penetrasi internet yang terus meningkat di Indonesia, di mana di awal Januari 2021 mencapai 73,3% dari jumlah populasi penduduk kita, atau setara dengan 202,7 juta masyarakat pengguna. Menteri menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo memastikan seluruh rencana yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dengan secara rutin melakukan evaluasi atas semua program yang telah diterapkan setiap tahunnya. Di tahun 2021, Kominfo memfasilitasi pengembangan rencana induk Smart City untuk daerah sekitar ibu kota negara baru dan kawasan pariwisata prioritas nasional yakni Danau Toba, Tanjung Kelayang, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Morotai Likupang Wakatobi, Raja Ampat, dan Labuan Bajo, papar Menkominfo. Menteri Johnny menjelaskan bahwa saat ini terdapat 70 kota dan kabupaten yang terlibat dalam pengembangan Smart City di tahun 2021 dengan 48 kota dan kabupaten menjalani proses bimbingan intensif lebih dari 4 bulan. Dalam pengembangan Smart City, diperlukan sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, serta yang akuntabel sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat kita, ujar Menkominfo yang hadir didampingi oleh Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangharapan dan para pejabat Kementerian Kominfo lainnya, serta para pembimbing dan tenaga ahli Smart City. Sementara Bupati Royke Octavian Roring usai menerima penghargaan tersebut, mengatakan bahwa seperti harapan Menteri Kominfo yang juga menjadi cita-cita Presiden RI Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia terkoneksi semakin digital, semakin maju, maka memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan demi pengembangan akselerasi Smart City yang lebih baik di Kabupaten Minahasa. Demikian sekilas info Diskominfo, saya Andres Ariton bersama tim liputan melaporkan dari Tondano, Kabupaten Minahasa.